Saya nggak paham bagaimana cara dia mengkaji bahwa yang dilakukan oleh Taufik Hidayat tersebut adalah bukan dalam kategori penyiksaan. Iya. Jadi ini jadi lembaga yang buang-buang anggaran juga nggak sih Bang? Sejak tahun 2018 gue sudah kaji, 2019 lah, 2019 gue sudah mengkaji. Komnas Perempuan itu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang buruk yang tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis, fakta-fakta hukum. Mereka hanya mengedepankan segala sesuatu hal yang bentuknya itu atau basisnya itu adalah anggaran. Maka Komnas Perempuan ya menurut saya nggak cukup lah harus minta maaf atas salah ucap tersebut. Harusnya ya menurut saya bubarkan. Ya, selamat sore. Kali ini kembali lagi bersama Rani dan Bang Pablo Benua dalam program Monolog di Unlock Media. Kali ini kita akan membahas perihal sebuah ungkapan yang cukup menggegerkan banyak pihak terkait Komnas Perempuan nih Bang. Ya. Yang menyebut bahwa kasus yang di Bandung, kasus yang menimpa YTR ini katanya belum termasuk ke dalam persoalan yang serius karena tidak termasuk penganiayaan yang berat. Tidak termasuk penyiksaan ya? Penyiksaan dan penganiayaan yang berat. Mungkin melihatnya gimana nih Bang? Kalau ini yang memang agak-agak unik dari Komnas Perempuan yang hari ini ditampilkan di dalam ruang publik begitu ya, bahwa memang kita tahu bahwa Komnas Perempuan ini dibuat tidak menggunakan argumentasi pikiran yang baik begitu, tidak menggunakan argumentasi logika yang baik dalam pembentukan Komnas Perempuan saja. Kita bisa lihat karena kecenderungan pembentukan terhadap Komnas Perempuan di Indonesia, kalau bisa kita lihat, lebih cenderung menggunakan rasa saja, perasaan saja. Pokoknya perempuan harus menang kan gitu kan? Egosentris yang muncul. Memang kalau suatu lembaga dibentuk dengan dasar egosentris ya hasilnya begini. Nggak ada pikirannya gitu, nggak ada akal sehatnya begitu. Bagaimana jalan ceritanya seseorang yang sudah jelas-jelas dilakukan penyiksaan demikian, dia punya rasa keberanian lalu secara lantang bisa berbicara di ruang publik lalu mengatakan ini bukanlah penyiksaan. Sekalipun kita tahu kita bukan orang bodoh, ada Convention Against Torture itu CAT yang menyatakan bahwa torture ya, bukan tutor. Torture itu adalah atau penyiksaan itu adalah suatu tindakan bentuknya adalah penganiayaan berat, merampasan kebebasan yang memang cenderungnya dilakukan oleh pejabat. Ya kan nggak begitu kan? Melibatkan otoritas dan pejabat negara, betul. Dia mengambil sepotong hal itu untuk mematahkan bahwa seakan-akan penyiksaan ini tidak terjadi. Ini nggak tahu ya, ini belajar literasinya di mana nih Komnas Perempuan? Harusnya pahami dulu keterbatasan literasi yang ada di Indonesia dengan perbandingannya yang dilakukan oleh PBB. Kalau diartikan serta-merta menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya tentu hasilnya sama. Memang penyiksaan itu harus melibatkan unsur pemerintahan, unsur negara, baru menyatakan itu adalah penyiksaan berat. Kalau benar-benar mengartikan torture itu adalah sebuah penyiksaan sebagaimana yang ada di kepalanya kita kan begitu. Tapi ingat di dalam bahasa Inggris itu kata penyiksaan itu terbagi beberapa hal. Ada torture, ada cruel, ada brutalization, ada violence kan begitu. Bahkan kalau di dalam istilah kriminolog itu ada namanya extreme violence. Itulah penganiayaan berat. Dan ada convention PBB begitu ya, konvensi PBB itu yang jelas mengatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan itu adalah pelanggaran HAM berat. Ya. Jadi kalau kata si orang Komnas Perempuan ini lalu seakan-akan membantah secara sepihak bahwa penyiksaan itu harus melibatkan unsur negara dan kalau ini bukanlah penyiksaan ya mohon maaf saya ingin katakan Anda perlu masih belajar lagi dan Presiden Prabowo harusnya copot tuh orang-orang Komnas Perempuan itu. Harusnya Kementerian PPA tuh evaluasi tuh Komnas Perempuan itu. Saya nggak tahu ya Kementerian PPA ini ada apa dengan mereka ya. Kemarin juga masalah kereta api juga sama kan, bahwa seakan-akan nanti kalau ditaruh di rel itu dipisahkan gerbong lelaki sama perempuan. Nggak ada penyelesaian juga begitu. Jadi Komnas Perempuan itu menurut saya adalah lembaga yang habis-habisin anggaran.
ngabis-ngabisin anggaran. Kalau memang ingin melindungi perempuan, manfaatkan aja NGO yang ada lah. Oke. Dia akan manfaatkan organisasi-organisasi LSM yang ada di Indonesia untuk membantu melindungi perempuan Indonesia gitu ya. Kalau disatukan ke dalam satu lembaga yang justru membuat blunder seperti ini, menurut saya hanya habis-habisin anggaran. Ya, saya ingin sampaikan begitu tuh. Jadi Komnas Perempuan sudah selayaknya dan sepatutnya dibubarkan begitu. Oke, melihat ini juga kan jadi akhirnya banyak perempuan-perempuan yang merasa tidak terlindungi karena Komnas Perempuannya aja seperti tidak pro terhadap perempuannya itu sendiri, Bang, Ya, gitu. ya. Mungkin Abang kalau melihatnya sebagai dari praktisi hukum ya, melihat ini gimana sih, Bang? Kalau saya melihat intinya berdasarkan KUHP nasional yang berlaku, ini jelas-jelas sudah melakukan sebuah tindak pidana dan kita sepakat untuk hal itu gitu ya. Tindak pidananya tentu bukan hanya tindak pidana penganiayaan berat saja cukup. Kalau penganiayaan berat cuma paling 5 tahun kan gitu ya. Nah, kalau kita mengacu ke 469-nya gitu ya, itu ada penganiayaan berat yang direncanakan begitu kan. Dan ini adalah suatu persoalan yang serius yang ancaman hukumannya 12 tahun. Selain itu juga ada TPKS ya kan, tindak pidana kekerasan seksual. Ini masuk dalam kategori perbudakan seksual. Perbudakan seksual itu ancaman hukumannya 15 tahun. Bahkan kalau sebenarnya bisa lebih, harusnya lebih gitu loh. Kalau dia memang memilih Komnas Perempuan ini berpihak kepada perempuan yang sesungguhnya, harusnya dia harus cari cara mengembangkan literasinya, menggunakan hati nuraninya, menggunakan perasaannya, menciptakan kata-kata yang setidaknya dapat menunjukkan rasa empati dia terhadap kejadian atau peristiwa tersebut. Dan ini menurut saya Komnas Perempuan dengan dia mengucapkan kata-kata bahwa ini bukanlah penyiksaan, justru pelanggaran HAM itu bukan terjadi kepada Taufik Hidayat tadi. Ya. Justru pelanggaran HAM pelakunya adalah Komnas Perempuan. Karena dia sendiri telah secara sengaja dan terang-terangan menyakiti hati seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah pelanggaran HAM. Maka saya minta Pak Prabowo itu copot itu Komnas Perempuan itu. Tanpa ada sanksi-sanksi sebelumnya. Iya, bubarkan juga lah. Bubarkan aja lah itu Komnas Perempuan. Nggak penting banget itu. Udah ada Kementerian PPA kok. Ya. Biar Kementerian PPA saja fokus di dalam Kementerian PPA saja untuk untuk memperjuangkan hak-hak perempuan begitu kan. Gitu. Jadi ini jadi lembaga yang buang-buang anggaran juga nggak sih, Bang? Tentu. Sekarang kita mau cek Komnas Perempuan ini udah apa saja yang dia harus lakukan. Nah, nanti di sini kan peran netizen akan berfungsi nih. Coba lihat tadi si perempuan itu perhiasan apa saja yang dia gunakan. Lihat aksesoris apa dia gunakan. Pada saat dia selesai press con tuh dia pakai tas apa. Nanti perhatikan deh, coba perhatikan. Maka saya ingin sampaikan bahwa lembaga yang tidak penting seperti ini, Pak Prabowo kan ingin lakukan efisiensi nih katanya ya. Selaku Presiden Republik Indonesia, kalau mau lakukan efisiensi, harusnya lembaga-lembaga seperti ini tidak perlu diadakan. Hilangkan karena ini justru akan menguras anggaran saja, buang-buang uang yang nggak penting, yang tidak dapat memuaskan kita, masyarakat, tidak dapat memuaskan rakyat. Ingat ya, kita dengan negara ini sedang melakukan transaksi jual beli sebenarnya. Oke? Kita ini penyumbang pajak loh. Ya. Rakyat Indonesia ini penyumbang pajak loh. Kita ini adalah investor tetapnya negara. Yang mana gilanya adalah ketika kita investasi dan kalau kita tidak melakukan investasi, kita itu bisa dikenakan pidana coba. Ya kan? Nah, sekarang kita sebagai rakyat bukan hanya ingin investasi, tetapi kita harus mendapatkan sesuatu hal dong. Masa kita keluarin uang, bayangkan, mulai dari kita beli mobil, beli rumah, beli apapun, makan, semua itu ada uang yang mengalir ke pemerintah. Ada uang yang mengalir ke negara. Kita buat perjanjian menggunakan materai, itu juga ke negara. Nah, yang kita minta apa? Jaminan hukum. Ya. Jaminan keamanan. Itu kan yang kita minta sekarang nih, masyarakat kan begitu kan. Nah, bagaimana kita sudah ngeluarin duit, Komnas Perempuan justru malah melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi perempuan. Kan begitu. Kata-kata yang justru membuat hati rakyat itu miris. Jadi kalau seandainya kita menyamakan begitu ya pemerintah dengan mohon maaf
supir ojol, ini nggak dapat bintang 1 deh. Bintang 1 pun gue ogah ngasihnya nih. Betul. Pasti malah gue telepon tuh komplain untuk suruh dipecat aja itu gitu. Jadi ya berlakulah seperti perusahaan ojol begitu ya. Ketika rakyat komplain, terima komplainan, ambil tindakan. Itu sih yang harusnya dilakukan oleh sebuah negara. Gitu. Bang, tapi banyak juga akhirnya netizen yang berpikir bahwa Komnas ini atau kementerian tertentu atau lembaga-lembaga tertentu tuh yang bekerjanya hanya saat ada peristiwa-peristiwa viral saja gitu. Dari melihat ini kan menjadi sesuatu yang miris ya gitu, kalau netizen aja tuh bisa sampai ngomong kayak gitu. Gue cuma mau nyampaikan begini. Ada viral, ada sesuatu berita, kejadian atau peristiwa yang viral. Lalu akhirnya lembaga tersebut melakukan press conference rame-rame. Emang dia sedang ingin dia sedang menunjukkan dia kerja? Bukan. Ketika ada sesuatu hal kejadian atau peristiwa yang viral lalu akhirnya lembaga-lembaga tersebut melakukan press conference, itu dia sedang tidak bekerja, tetapi sedang melakukan pameran. Sedang melakukan fashion show. Jadi apa yang dilakukan oleh lembaga termasuk Komnas Perempuan ketika viral lalu dia press con lalu blunder begitu, yang dia lakukan tuh sama kayak kita hari ini, Ran. Hari ini kita lagi lagi monolog ini. Ini kita sedang justru Komnas Perempuan sedang mengikuti gaya kita. Apa bedanya dengan kita? Ketika ada viral kita bahas. Sama toh. Maka gue bilang, ya sudahlah, Komnas Perempuan bubarkan, bikinkan aja mereka channel YouTube sebagai kompensasi lah gitu ya. Bikinkan channel YouTube gitu, suruh mereka bahas aja segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kan begitu. Suruh mereka bahas aja gitu. Jadi menurut saya Komnas Perempuan sangat-sangat unfunction untuk kejadian ini dan menyakiti hati seluruh masyarakat khususnya wanita begitu ya. Gua rasa Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia harusnya sudah tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Komnas Perempuan. Tapi nanti rame lagi Bang, kalau misalkan udah ya udah dibubarkan segala macam, nanti mereka demo, mereka biasanya kan kayak gitu ya, kalau udah dibubarkan, ada usulan dibubarkan dan udah dimusnahkan aja lembaganya, nanti demo bahwa pengangguran segala macam, mengurangi ini lagi, mungkin gimana Bang? Loh, kita ini begini loh, kalau kita paham, Indonesia selalu berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan kan. Sampai hari ini bahkan ada namanya magang nasional yang dilakukan oleh pemerintah juga terhadap itu. Selain itu juga Indonesia berkomitmen akan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan swasta besar untuk dalam hal berkoordinasi terkait dengan penerimaan lapangan kerja. Menurut saya kalau orang-orang Komnas Perempuan akhirnya ketika Komnas Perempuan dibubarkan lalu mereka akhirnya nganggur, suruh aja sebagian yang masih bisa magang, suruh jadi buru-buru, itu jauh lebih bermanfaat karena cara berpikir mereka itu tidak lebih dari buruh. Cara berpikir dengan mengatakan bahwa yang bahkan dilakukan lebih baik buruh ya? Iya, lebih baik buruh. Buru-buru aja bisa marah kok. Menganggap ini penyiksaan. Bagaimana mereka bisa menganggap ini tidak merupakan penyiksaan? Jadi menurut saya, cara berpikir seperti itu harusnya tidak layak untuk menduduki sebuah jabatan pemerintahan. Harusnya mereka itu ya jadi buruh lah gitu ya. Besok ntar kalau gua mau bangun pabrik atau apa, gua pasti ingat orang-orang yang ada di Komnas Perempuan untuk mereka datang bekerja sama gua. Dan jadi menurut gua Komnas Perempuan harus dibubarkan, gak usah khawatir terkait dengan lapangan pekerjaan. Untuk masyarakatnya toh juga sudah ada Kementerian PPA kok, iya kan? Bikin aja dirjen khusus penanganan hal-hal pelanggaran hak-hak perempuan atau apapun itu bentuknya. Tapi tidak perlu ada Komnas Perempuan karena Komnas Perempuan saya nggak paham bagaimana cara dia mengkaji bahwa yang dilakukan oleh Taufik Hidayat tersebut adalah bukan dalam kategori penyiksaan. Terus terlebih nih juga kita kan melihat juga banyak di sosial media bahwa kondisi fisik dari Yovita YTR ini juga sangat mengenaskan ya Bang. Dia kehilangan bibirnya, penuh nanah, belatung bahkan gitu. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, tapi dengan ucapan-ucapan miris dari pihak-pihak yang seharusnya berkompeten, tapi justru menimbulkan keviralan yang menunjukkan kapasitas mereka tidak capable gitu di dalam tugasnya gitu. Saya cuma mau ingatkan begini, sejak tahun 2018 gue sudah meyakini bahwa Komnas Perempuan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sejak tahun 2018 gue sudah kaji, 2019 gue sudah mengkaji.
Komnas Perempuan itu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang buruk yang tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis, fakta-fakta hukum. Mereka hanya mengedepankan segala sesuatu hal yang bentuknya itu atau basisnya itu adalah anggaran. Itu gue sudah teliti dan gue punya bentuk penelitiannya. 2019 gue berusaha sebenarnya dalam hati gue ingin cari momen tuh untuk mengkritisi Komnas Perempuan. Nah hari ini muncul nih. Oke. Hari ini ada nih. Jadi Komnas Perempuan, gue ingin katakan bahwa Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga yang sangat buruk karena ya salah satunya itulah dia menyampaikan bahwa itu bukan dalam kategori penyiksaan. Kembali lagi di dalam konvensi PBB jelas menuangkan bahwa diskriminasi terhadap seorang wanita gitu ya, termasuk juga perbudakan seksual terhadap wanita. Ini kan juga bagian daripada perbudakan seksual, kan begitu. Itu adalah sebuah pelanggaran HAM. Yep. Dan sebenarnya kalau gue jadi Komnas Perempuan ya harusnya sampaikan itu saja. Kenapa sih harus menyakiti orang dengan melakukan ralat terhadap kata penyiksaan? Sementara penyiksaan tadi gue harus sampaikan tadi kan torture tadi itu adalah bahasa yang menunjukkan penyiksaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan. Dan tahu nggak sih sebenarnya konvensi itu kenapa dibuat? Yeah. Konvensi terkait dengan CAT itu gitu ya, Convention Against Torture tersebut dibuat adalah untuk agar negara-negara, para pejabat di setiap negara itu concern terhadap hal-hal yang bentuknya adalah penyiksaan. Makanya dibuatlah beberapa kajian di mana kalau seandainya ada sebuah upaya penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah, masuklah itu konvensi tadi. Yeah. Tapi kalau kita melihat literasinya yang sekarang yang dilakukan oleh si Taufik Hidayat tersebut bukanlah terkait dengan torture, tapi bisa kita katakan extreme violence. Violence, ya. Ya kan? Extreme violence tersebut itu juga termasuk adalah pelanggaran berat kalau memang dia acuannya adalah PBB. Ya. Kan begitu. Benar. Maka kalau memang seandainya memang mau dikonsentrasikan adalah sudah kalau dia mau melakukan preskon, ambil konvensi PBB terkait dengan pelanggaran HAM berat atas diskriminasi terhadap wanita dengan menambahkan KUHP yang berlaku di Indonesia, itu cukup. Itu aja sebenarnya. Kenapa sih harus dia buat kata-kata yang mengatakan bahwa wah ini bukan kategori penyiksaan gitu ya. Bahkan dia katakan kita tidak bisa menyematkan kata penyiksaan di situ kan. Ya belajar lagi lah gitu ya. Kalau memang kira-kira nanti para pejabat di sana butuh les kursus, itu boleh nanti kapan. Menarik nih Bang. Dengan yang Abang paparkan tadi dan juga dengan mengutip statement dari pihak Komnas Perempuan gitu. Ya. Berarti kalau misalkan hanya melibatkan aparatur negara atau pejabat-pejabat pemerintahan gitu, terkesannya masyarakat Indonesia ini, masyarakat yang sedang terkena kasus ini, peristiwa ini gitu, itu menjadi tidak ada harganya ya Bang? Jadi gue tuh agak-agak menarik begini. Penyiksaan itu berlaku hanya bila mana alat negara ikut serta, turut terlibat di dalam penyiksaan itu. Tapi pada faktanya ketika di Indonesia ada seseorang aktivis anak bangsa disiram air keras, malah disebut kenakalan. Jadi gua kadang-kadang udah bingung ini deh gitu. Ada orang nih aktivis nih, ya kan, disiram air keras, dibilang itu kenakalan. Kenakalan. Si aparaturnya ya. Ya kan, harusnya penyiksaan juga toh, kan gitu. Lalu sekarang ada perempuan yang jelas-jelas mendapatkan penyiksaan, perlakuan siksa tersebut, malah disebut bukan penyiksaan. Jadi ya menurut gua negara ini dalam proses penegakan hukum, dalam proses komunikasi sedang sangat buruk sekali, berada di titik nadir begitu ya. Jadi pemerintah, saran saya harus adanya seseorang yang khusus dalam bidang komunikasi politik. Mungkin dari atasnya juga Bang? Semua. Pak Prabowo belajar dulu, belajar bicara dulu, belajar ngomong dulu gitu ya. Belajar kalau ngomong Pak Prabowo sudah mengerti lah, pasti kita akui bahwa belajar untuk berkomunikasi itu ingat ya, luas. Komunikasi itu bukan hanya berbicara dalam konteks sempit yang artinya kita berbicara lalu pidato, enggak. Kalau itu dalam konteks public speaking gitu kan. Tetapi kalau
dalam hal seorang negarawan, komunikasi seorang negarawan, dia itu harus melihat apa sih yang diinginkan oleh rakyat, oleh masyarakat, begitu ya. Apa yang ada di dalam isi hati masyarakat, apa sih psikologi yang tercipta ketika saya ucapkan opsi A, opsi B, opsi C. Itu yang harus dikuasai oleh representasi pemerintah begitu dalam menyampaikan segala sesuatu hal-hal yang terkait dengan program dan lain-lain begitu. Termasuk juga temuan ini begitu ya, kasus penyiksaan tersebut. Yeah. Dia harusnya kalau memang orang tersebut paham tentang komunikasi, dia harus paham. Kalau gua ucapkan kata-kata penyiksaan ini bukanlah dalam kategori penyiksaan berdasarkan konvensi PBB, seakan-akan dia mau lepaskan tanggung jawab kata penyiksaan tersebut ke konvensi PBB begitu ya. Menurut saya komunikasi yang terjadi buruk. Sangat buruk sekali gitu ya. Harus perlu belajar, harus ada satu pakar atau ahli komunikasi begitu untuk mengarahkan. Maka Komnas Perempuan ya menurut saya nggak cukup lah harus minta maaf atas salah ucap tersebut. Harusnya ya menurut saya bubarkan. Karena menurut saya suatu lembaga itu harusnya dibebankan juga kewajiban untuk menyampaikan segala sesuatu informasi dengan baik dan benar. Karena kita kalau anggaran itu dihabiskan untuk membangun suatu lembaga. Lembaga tersebut bukan hanya wajib untuk menjalankan program, tetapi wajib melapor. Melaporkan ke siapa? Melaporkan kepada presiden, melaporkan ke rakyat itu sendiri. Ya kan? Maka laporan dia kepada rakyat pun harus dengan baik dan benar. Kita sekarang bagaimana harus sampaikan kepada Komnas Perempuan kalau dia seandainya di RDP, di DPR, para anggota dewan itu masih bisa nanya-nanya sama dia. Kalau kita sekarang rakyat ini bagaimana cara kita mau nanya sama dia? Ya kan? Kita WA nggak mungkin dibalas. Betul. Ya kan? Apalagi dia udah tahu komplainan, begitu lihat komplain dia tutup. Sosmed tutup. Ya komentar mati. Untuk bagaimana caranya? Ya artinya yang bisa merepresentasikan rakyat untuk menyampaikan kepada lembaga tersebut adalah siapa? Para petinggi-petinggi negeri. Dalam hal ini mungkin Menteri PPA atau mungkin Pak Prabowo. Sampaikan komplainan rakyat, wakili kami Pak Presiden begitu. Sampaikan kepada si Komnas Perempuan ini, semprot bila perlu. Bilang, "Hei kau antek-antek" gitu. Antek-antek siapa terserah lah gitu kan. Harus sampaikan tuh ke Komnas Perempuan itu. Jadi ya menurut saya ini bukan dalam rangka nyinyir seperti yang Pak Prabowo sampaikan ya gitu ya. Saya nggak menyinyiri pemerintah Pak Prabowo. Pak Prabowo mah menurut saya baik, cuman ada masalah Pak di dalam komunikasi. Clear. Padahal ada 3. Apa? Lembaga yang menaungi komunikasi ya kan. Sudah ada 3 lembaga. Menurut saya bubarkan juga itu lembaga-lembaga komunikasi itu gitu. Bubarkan lembaga komunikasi, mending hire Pak orang yang tanpa lembaga. Karena kan gini loh. Kalau bicara komunikasi ya, ini kalau kita bicara komunikasi ya, komunikasi itu nggak perlu dilembagakan. Pak Prabowo cukup bawa satu orang, hire kamu jadi juru bicara saya, selesai. Kelar udah persoalan komunikasi itu. Tapi memang ini orang harus berkompeten dalam berkomunikasi. Coba bayangkan dulu zamannya Pak Harto ada Yusril. Iya kan? Ada dulu siapa di pemerintahan sebelumnya ada Sudi Silalahi, coba lihat. Iya kan? Andi Malarangeng oke, ya kan? Tapi sekalipun Andi Malarangeng ini tapi setidaknya masih oke lah begitu maksud gua. Ya harusnya Pak Prabowo lakukan itu. Jangan kalau untuk menjawab sesuatu hal yang penting Teddy disuruh maju ke depan. Wah. Ya pokoknya ada lah. Nah, itu kan repot. Gitu. Ini kan jadi persoalan kan. Maka perlu hire aja juru bicara lah. Gak usah pakai bidang-bidang komunikasi, lembaga-lembaga komunikasi. Kalau Komdigi oke, karena dia memang berkaitan dengan hal-hal yang prinsip juga pada masyarakat kan, pada rakyat. Tetapi terkait dengan komunikasi presiden, komunikasi pemerintah, udahlah. Kalau menurut gua nggak usah dilembagakan. Hire aja beberapa orang juru bicara dan itu nggak usah pakai anggaran negara Pak untuk bayar. Nggak usah pakai anggaran negara, uang pribadi Bapak aja bayar sanggup itu kok. Dia akan cari dosen-dosen dari mana, cari rektor-rektor. Kemarin kan ada pertemuan tuh dengan seluruh rektor dosen, iya kan? PTN PTS itu kan? Benar. Nah, kenapa sih Pak Prabowo pada saat itu nggak mencoba untuk nanya kepada para dosen, rektor dan lain-lain pada saat itu? Bapak-bapak ada nggak yang jago ngomong dan bercuap-cuap komunikasinya baik, yang jago bercuap-cuap di media? Ada nggak? Kalau mau sini saya hire jadi jubir saya, udah clear. Tapi kan kita nggak tahu apa obrolannya karena media kan suruh keluar juga. Iya. Dulu ya, kalau gue nggak tahu ya, Pak Harto juga sering menyampaikan pidato gitu ya. Tapi nggak begininya kan.
nggak sebegininya kan. Setelah kita ukur-ukur, kita melihat sejarah, ternyata di baliknya ada Yusril yang suka menulis pidato loh. Ya. Gitu? Betul. Suka menuliskan pidato. Jadi Pak Harto sedang menyampaikan sesuatu yang ada di dalam pikirannya Yusril. Sebenarnya Pak Prabowo juga boleh loh mencari orang yang betul-betul punya kemampuan menyusun literasi dengan menyusun kalimat-kalimat ketika Pak Prabowo ingin berpidato begitu ya. Yang mana penyusunan naskah pidato tersebut juga berlandaskan beberapa aspek. Lihat aspek sosiologinya apa, aspek secara politisnya apa. Nah ini kan harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi badan komunikasi itu jangan cuman begitulah. Ya. Gitu. Berarti terakhir nih Bang, untuk menyampaikan selain bubarkan Komnas Perempuan ya, apalagi yang mungkin Abang mau sampaikan sama pihak Komnas Perempuan selain nggak usah minta maaf lah, ini kayaknya udah sering banget cuma viral minta maaf gitu. Jadi apa yang mau Abang sampaikan? Sebenarnya saya tidak perlu menyampaikan apa-apa lagi kepada si Komnas Perempuan gitu ya, karena gue yakin dia juga sudah dirujak sama netizen begitu. Cuman gue ingin sampaikan sama orang yang ada di Komnas Perempuan itu, suatu saat nanti ketika mungkin Anda atau saudara Anda atau keluarga Anda atau mungkin Anda sendiri sebagai seorang wanita mengalami kekerasan terhadap diri Anda sendiri yang dilakukan oleh lelaki, disitulah Anda akan merasakan dampak daripada ucapan Anda. Itu sih. Oke, kalau begitu siap. Terima kasih sudah menyaksikan monolog. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.